Perkenalkan, aku Restu. Di video kali ini, aku kembali lagi dengan membawakan tugas geografi. Tugas ini diberikan oleh guru aku, namanya Pak Raffi. Nah, di tugas kali ini, aku mau kenalin kalian dengan sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu? Jadi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, sumber daya alam itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Yang dapat diperbaharui itu contohnya ada tumbuhan, air, angin, matahari, dan hewan. Sedangkan yang tidak dapat diperbaharui itu contohnya ada minyak bumi, emas, dan tambang. Selanjutnya, aku mau menjelaskan sedikit tentang pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan itu adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup di masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan mendatang. Selanjutnya, di sini aku punya contoh peta konsep pembangunan berkelanjutan. Nah, selanjutnya, seperti yang kita tahu, sumber daya alam itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada kehutanan, pertanian, pertambangan, kelautan, pariwisata, dan industri. Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang sumber daya industri karena menurut aku membahas tentang sumber daya industri itu cukup menarik. Mungkin agak rumit, cuma mari kita bahas. Tapi sebelumnya, kita perkenalan dulu nih yang namanya sumber daya alam industri itu apa sih? Nah, jadi sumber daya alam bahan industri itu adalah sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan baku di industri. Misalnya seperti tanah liat, belerang, asbes, dan lain-lain. Keberadaan sumber daya industri ini bisa membantu keberlangsungan hidup manusia, sebab tanpa kita sadari, sumber daya alam industri merupakan sektor penunjang ekonomi Indonesia. Berikut ini adalah peta persebaran industri di Indonesia. Oke, lanjut. Di sini aku mau menganalisis seputaran sumber daya industri. Di sini aku membahas tentang benang. Kenapa sih harus benang? Kenapa nggak yang lain? Ya soalnya kalau ada kamu, kenapa harus yang lain? Nah, jadi benang ini biasanya berasal dari serat dan daun kapas. Nah, kapas sendiri adalah jenis tumbuhan semak yang berasal dari daerah tropika dan subtropika. Di Pulau Ambon, biasanya kapas dikenal dengan istilah lokal AHA. Nah, serat kapas ini menjadi bahan penting dalam perindustrian tekstil. Lalu kemudian serat tersebut dapat dipintal menjadi benang, lalu ditenun menjadi kain deh. Setelah jadi kain, biasanya dapat dipergunakan dengan banyak hal, contohnya menjadi pakaian. Sekarang, apakah industri benang sudah menerapkan AMDAL? Menurut saya sendiri itu sudah, karena pertanian kapas organik mengkonsumsi lebih sedikit air dan mengurangi erosi tanah, sehingga berdampak positif pada ekosistem lokal. Segitu aja vlog dari aku. Terima kasih semua sudah menonton. Bye-bye.